Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, ain sejatinya tergolong penyakit mental yang bisa menimbulkan keluhan-keluhan fisik. Penyakit ain adalah gangguan yang disebabkan oleh pandangan mata, di mana apa yang dilihat bisa mempengaruhi perasaan dan pikiran, serta berdampak negatif bagi kesehatan. Efek jangka panjang yang didapat penderita penyakit ini akan mengarahkan kepada fase serius, bahkan bisa mengancam jiwa. Penyakit ain sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ain itu benar-benar ada. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu bisa." Hadis riwayat Muslim nomor 2188. Sobat Muslim, penyakit ain sama seperti penyakit-penyakit lainnya. Ain juga memiliki gejala yang kerap sekali mengganggu kehidupan manusia. Menurut Syekh Abdul Aziz As-Sadhan Al-Fizzahullahu Ta'ala, gejala yang ditimbulkan oleh ain adalah jika bukan karena penyakit jasmani atau penyakit medis, maka gejala ain dapat meliputi tanda-tanda tersebut. Pertama, sakit kepala yang berpindah-pindah. Kedua, wajah terlihat pucat. Ketiga, sering berkeringat dingin dan buang air kecil. Keempat, tidak nafsu makan. Kelima, mati rasa. Keenam, meriang. Ketujuh, detak jantung yang cepat dan tidak beraturan. Kemudian yang kedelapan, rasa nyeri yang berpindah-pindah dari bagian bawah punggung hingga bahu. Kesembilan, sering berkeringat di malam hari. Kesepuluh, selalu emosi yang berlebihan. Ke-11, ketakutan yang berlebihan dan tidak wajar. 12, sering bersendawa. Ke-13, dada terasa sesak disertai rasa kecemasan. 14, menguap atau terengah-engah. Ke-15, selalu menyendiri. Dan ke-16, adanya masalah kesehatan tertentu tanpa ada sebab-sebab medis yang diketahui. Sobat Muslim, apabila terkena ain, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah bersabar. Hendaknya ia meyakini bahwa penyakit ain itu terjadi atas izin Allah dan supaya selalu bertawakal kepada Allah sepenuhnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Quran Surah At-Takhabun ayat 11. Kemudian Allah juga berfirman, "Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan penuhi kebutuhannya." Quran Surah At-Talaq. Penyakit ini juga bisa dicegah dengan senantiasa menyertai pujian dengan ungkapan seperti Tabarakallah atau Masya Allah, dan diikuti bacaan-bacaan surat pendek seperti surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas yang dibaca 3 kali setelah subuh dan setelah maghrib. Selain itu, penyakit ini juga dapat disembuhkan dengan ruqyah sesuai syariat, membaca dalam bahasa Arab atau dalam bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang. Tidak menggunakan jimat atau sihir juga bisa membantu mengatasi penyakit ain. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Dahulu Rasulullah SAW memintaku agar aku diruqyah untuk menyembuhkan ain." Hadis riwayat Muslim nomor 2195. Itu tadi penjelasan mengenai gejala orang yang terkena penyakit ain dan tata cara pengobatannya. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.